Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan, mahasiswa UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Peternakan semester 5. Di sini saya dapat tugas dari mata kuliah Agroastrologi, yaitu perkenalan hijauan rumput dan legum. Yang pertama sini saya akan menjelaskan tentang hijauan rumput. Hijauan rumput, dan di sini saya mengambil sampel yaitu rumput bayam-bayaman yang nama latinnya Acetacia gengetica. Rumput bayam-bayaman ini berasal dari Afrika, dan rumput bayam-bayaman ini sering tumbuh di daerah dataran rendah yaitu perkebunan sawit. Rumput bayam-bayaman dengan nama latin Acetacia gengetica, Kingdom Plantae, divisi Magnolophyta, kelas Magnolopsida, ordus Corpusculariae, famili Acanthaceae, genus Acetacia, spesies Acetacia gengetica. Morfologi pada rumput bayam-bayaman ini dengan nama latin Acetacia gengetica. Yang pertama, akar. Akar pada rumput bayam-bayaman ini yaitu akar tunggang dan memiliki serabut-serabut kecil atau halus di daerah bagian akar tunggang tersebut, dan dia berwarnanya putih kecoklatan. Yang kedua, batang. Batang di sini pada batang bayam-bayaman terdapat ada dua bagian. Batang bagian bawah itu batang tua, dia berwarna coklat dan memiliki ruas antar batang satu dengan batang lainnya. Sedangkan batang bagian atas, batang muda, dia berwarna hijau. Sedangkan batang atas dia kondisinya empuk, sedangkan batang bawah keras. Maka dari situ tanaman ini diambil pada bagian atas, tidak sampai bagian bawah, karena kondisi batangnya bawah sudah tua, keadaan keras. Daun pada rumput bayam-bayaman nama latinnya Acetacia gengetica. Daun ini memiliki tulang daun dan lebar daun ini terkandung pada kondisi tanah atau lahan sekitar. Jika lahan tersebut memiliki kandungan nutrisi atau unsur hara yang sangat tinggi, maka diameter daun akan besar dan menyesuaikan oleh berapa mineral yang diambil oleh tanaman tersebut. Jika tanaman masih ukuran muda, daun keadaan kecil, sedangkan sudah lumayan untuk fase pemanenan, daun berukuran besar. Selanjutnya, bunga pada tanaman bayam-bayaman tersebut posisinya di atas pada bagian daun dan tidak memiliki daun-daun di daerah bagian bunga. Bunga pada tanaman bayam-bayaman yang memiliki kelopak dan putik. Buah pada tanaman hijauan bayam-bayaman, buahnya itu panjang, berbentuk polong, dan dia jika masih muda berwarna hijau, sedangkan sudah fase tua berwarna coklat. Biji pada tanaman bayam-bayaman, dia seperti biji cabai, berwarna putih jika masih muda, sedangkan berwarna coklat pada usia tua. Biji ini biasanya bertaburan jika sudah tua karena tertiup angin, dan biji ini tersebar dan dia akan tumbuh pada fase tanah yang sesuai dan pencahayaan yang sesuai. Kandungan nutrisi pada tanaman bayam-bayaman yang pertama yaitu bahan keringnya 10,7%, protein kasar 19,3%,
3% dan serat kasar 25,5%. Pada tanaman hijauan bayam-bayaman tersebut tinggi protein yang cukup untuk memenuhi nutrisi pada ternak. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu tanaman ini mudah berkembang biak pada lahan perkebunan, bisa melalui stek maupun biji. Tanaman ini mudah untuk didapatkan di lahan perkebunan dan memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk ternak. Kekurangannya yaitu jika kita seorang peternak mengambil atau memanen tanaman hijauan bayam ini dalam keadaan usia muda, akan mengakibatkan sistem pencernaan pada rumen, pada ternak akan terganggu, yaitu bagian penyakit pada kemencretan dan lain-lainnya. Klasifikasi tanaman Lamtoro. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Magnolopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Leucaena, spesies Leucaena leucocephala. Morfologi pada batang Lamtoro. Pohon Lamtoro mempunyai tinggi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 20 meter, dan setiap batang memiliki dia bintik-bintik dan bergaris-garis. Batang yang kokoh dapat menahan berbagai tiupan angin maupun hujan yang deras. Selanjutnya daun. Daun Lamtoro dia berbentuk daun majemuk dan menyirip. Setiap tulang daun memiliki 3-10 lembar daun. Dan setiap daun memiliki beberapa jarak-jarak antara daun atas dan daun bawahnya. Selanjutnya akar. Akar pada Lamtoro ini dia berbentuk tunggang dan memiliki serabut-serabut pada bagian akar tunggang dan warnanya coklat keputihan. Selanjutnya buah. Buah Lamtoro dia berbentuk pipi, panjangnya 10 cm, dan jika buah tua dia berwarna coklat dan kehitaman. Sedangkan jika masih muda berwarna hijau. Selanjutnya biji. Biji pada Lamtoro dia berukuran diameter 2-3 mili. Jika masih usia muda berwarna hijau, sedangkan usia tua berwarna coklat kehitaman. Bunga Lamtoro. Bunga Lamtoro adalah bunga yang berbentuk majemuk dan berupa bonggolan. Setiap bonggolan memiliki 2-6 bonggol, dan setiap bonggol memiliki masing-masing 100-180 kuntum bunga. Bunga Lamtoro berukuran kecil. Kandungan nutrisi pada Lamtoro: energi 140 kilokalori, karbohidrat 26,2 gram, lemak 0,5 gram, protein 10,6 gram, vitamin A 400,6%, vitamin B1 0,23 mg, vitamin C 20 mg, kalsium 155 mg. Kelebihan dan kekurangan Lamtoro. Kelebihannya yang pertama, daun Lamtoro dapat digunakan untuk mengobati luka maupun luka baru dan bengkak atau terkena memaran benda tumpul. 2. Buah Lamtoro dapat dikonsumsi oleh manusia dan
kulit lamtoro dapat digunakan untuk bahan pakan pada ternak. Kekurangannya, tanaman lamtoro mudah mati jika terkena hama wereng dan ranting-ranting bagian atas mudah patah jika terkena angin yang cukup kencang. Perhitungan produktivitas hijauan rumput bayam-bayaman. Selanjutnya yaitu pelakuan penimbangan hijauan dan penimbangan leguminosa yaitu jenis lamtoro. Di sini kami memiliki cara pemberian pada ternak yaitu dengan menggunakan pencacahan. Dan sini menggunakan teknik pemotongan bisa melalui manual, menggunakan parang maupun alat mesin pencacah. Jika kita menggunakan parang, ukurlah atau diperkirakan ukuran hijauan tersebut tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.